Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengawali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan mengawali kitab Ruh yang biasa kita baca dengan mengawali memotivasi diri. Jadi begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini ada 8 penyakit mental yang merusak amal kita. Ini penyakit mental nih, gini. Jadi orang itu kalau sudah kena mental 8 ini, dia itu bisa masalah gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi, ya Allah aku memohon perlindungan dari al-ham. Al-hammi itu sumpek. Ya, sumpek. Biasanya orang sumpek itu tepat akhir bulan. Iya, akhir bulan. Sebagian kan sumpek akhir bulan, ya. Bahkan ketua PCM itu bisa kena itu juga, gitu ya. Ya. Jangan dikira kemudian ketua PCM itu aman dari ham. Al-hammu itu adalah sumpek. Wal hazan itu bersedih. Subhanallah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari penyakit itu. Minal hammi wal hazan. 2. Berikutnya wa minal ajzi wal kesel. Ya. Dan aku memohon perlindungan minal ajzi, lemah. Wal kasal, malas. Ya. Kesel itu, yang sering kesel itu orang malas. Ya. Di WA pengajian, monggo para jamaah ngaji Ahad pagi, aras-arasan. Tapi kalau main badminton gak aras-arasan. Bahkan ngaji itu sambil bawa raket badminton itu ya. Ya, ternyata memang bab ngaji, bab ibadah, bab kebaikan itu memang godaannya ajzi wal kasal. Ya, ajzi, lemah. Saya sebagai seorang yang oleh Allah dititipin kegiatan berceramah, ya, maka selalu menampakkan semangat dan ceria, gitu. Semangat, ceria, bahagia, semangat. Kenapa? Nah, kalau yang ceramah, monggo para bapak, para ibu, muka-muka panjenengan. Itu gimana lagi panjenengan? Sudah datangnya sudah malas dikasih begitu, gitu ya. Ini dan tidak benar. Ya. Maka saya mengajak panjenengan bebas dari ajzi wal kesel. Ya. Ojo kesel tok, Pak. Tidak boleh orang titik-titik kesel. Ini kesel. Lalu kapan semangat gitu. Bahkan harus selalu semangat. Dan di antaranya Nabi mengajarkan pakai doa. Doa itu suruh sampaikan dan disampaikan berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Karena malas, capek, wegah itu selalu datang selama 24 jam. Dan ada orang yang tertipu dengan penyakit ini, itu orang yang beramal nunda. Saya nanti aja wis kalau sudah pensiun. Saya mau pengajian kalau sudah ternyata sedang wis tuwek pensiun.
Itu asam urat dan asam lambung. Kemudian wis aduh kak karu-karuan. Iya. Oke lah gak ada asam urat, gak ada asam lambung, gak ada jantung, gak ada macem-macem. Tapi ternyata dititipin cucu 20. Apa sempat nang masjid sampean? Putune ronggo. Udah jangan sampai menyesal, Pak. Jangan sampai menyesal. Katanya di dalam kitab Sunan At-Tirmizi dikatakan tuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Taubatnya seorang hamba itu oleh Allah diterima sebelum yughargir, sebelum kalau sudah begitu sudah ada taubat sudah. Maka pada saat itu katanya Imam Ghazali yang menerangkan hadis ini, pada saat itulah hasrah wan nadamah. Orang itu getun, hasrah, nelongso. Ya Allah, kenapa saya dulu di WA oleh ketua PCM kok nggak ndang budal pengajian, kecuali datang telat-telat. Ini misalnya ya, saya menyesal betapa yang datang lebih awal duduk, walaupun penceramah belum datang, oleh Allah sudah dicatat sebagai amal sudah dicatat sebagai orang iktikaf. Lah sama iktikaf mulai mang itu. Saya mengingatkan setiap datang ke masjid pengajian itu niat iktikaf. Biar pengajiannya double dapat pahala ya iktikaf gitu. Menyesal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita selalu menyiasati sifat malas kita perangi. Jangan sampai kita itu biarkan malas itu, ya. Lebih-lebih musim hujan begini, ya. Isu-isu udan. Salawis gak duwe-duwe udan. Gitu lah ya. Itu tambah kesedihannya itu ya. Alam bersedih, hati kita maka datang ke pengajian jangan bersedih. Jangan khawatir, setelah ini kepala kambing dan lontong. Iya toh? Ya ada lontongnya itu. Entah saya nggak ketok kepala ini dimang gitu ya. Iya berceria lah Bu. Umat Islam itu adalah umat yang harus selalu ceria dan bahagia. Bayangkan saya tadi berceramah di masjid membaca kitab Syarhus Sudur. Iya, kembarannya kitab roh niki. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan. Katanya Imam Suyuti, orang yang mau masuk pintu etol masuk surga. Etol masuk surga. Itu hanya diberi apa? 15 detik. Monggo ayo ikutin. Panjenengan ngikutin bacaan saya karena panjenengan pasti hafal. Hafal. Imam Suyuti nulis Ebabnya itu namanya Ta'jilul Wusul Ilal Jannah. Percepatan masuk surga. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Monggo baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini bahwa orang yang membaca ayat ini sedubura kulli sulatin maktubatin, setiap selesai sholat 5 waktu, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, maka pasti dipercepat masuk surga. Padahal itu cuma tak hitung tadi bersama profesor-profesor di perumahan UB itu. Tak hitung, baca ayat kursi itu cuma 15 detik. Tadi itu tak hitung, 15 detik. Pasnya 13. Yang tak model dengan model dibaca seperti model tadi itu 15 detik. Tapi betapa karena pahalanya begitu besar, akhirnya orang yang sholat banyak yang lupa setelah sholat gak baca ayat, lupa itu, banyak yang lupa itu. Angan-angan wis jangan-jangan sampean golongan yang lupa itu. Iya lupa. Nggih napa mboten? Subhanallah ini. Ya, itu kan sepele banget.
sepele banget. Begitu mudahnya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Hanya 15 detik. Ya, tiket untuk mempercepat itu. Mempercepat ke surga itu. Karena Nabi mengatakan lam yamna'hu min duhulil jannah. Tidak dihalangi masuk surga. Tidak halangi. Katanya Imam Suyuti, ini takjilul wusul, percepatan. Begitu. Apalagi kalau panjenengan sudah sampai duduk di sini ngaji begini. Maka ini harus selalu diingat-ingat. Modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, modal yang terbaik, modal yang paling mudah. Kalau panjenengan tidak bisa membaca Quran semalam itu hatam, ya, kenapa kok harus lupa? Kok lupa membaca ayat kursi setelah sholat? Kan bisa dibaca sambil berjalan. Kalau panjenengan keburu-buru. Panjenengan keburu-buru. Karena keburu-buru untuk masak atau apa. Jangan sampai keburu-burunya itu jalan, belum baca ayat kursi, lalu gak dibaca sambil berjalan. Baca saja sambil berjalan. Setelah itu saya mengangen-angen begini. Kenapa ya Nabi itu kok menyampaikan perkara yang sepele banget. Sepele. Kenapa kok dianggap sepele? Ya karena cuma 15 menit nih. Maaf, maksud saya riwayatnya An-Nasa'i dan Ibnu Hibban ya. Riwayatnya Imam An-Nasa'i. Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Jadi orang yang membaca ayat kursi setiap setelah sholat 5 waktu, 1 kali, gak sampai berpuluh-puluh kali, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Maka ketika mati sudah tidak mungkin, tidak dilarang, tidak dihalang-halangi untuk masuk surga. Matinya itu adalah jalan untuk masuk surga. Orang yang istiqomah 1 kali baca ayat kursi. Tetapi karena pahalanya begitu besar, orang itu dibuat lupa. Mosok mek moco ayat kursi sepisan iso lali. Pas setelah sholat. Nah, saya merenung dengan hadis ini, itu begini. Saya dan panjenengan itu kan gak potongan hatam Quran tiap malam. Ada yang tiap malam hatam Quran? Ada lagi. Ibu-ibu ada? Tiap malam hatam Quran? Hah? Setahun ayo turun mesti Pak Ustaz. Kanjeng Nabi sudah tahu panjenengan ini tidak potongan itu semua. Sehingga diberi cuma ayat kursi. Nah, kalau saya mengatakan, kalau jamaah Masjid Asyura kok gak masuk surga, itu bermasalah itu berarti itu. Kenapa? Sudah ngaji, sudah mendapatkan ilmu, diberi hal yang sedikit saja yang hadiahnya sangat besar. Diberi sedikit tapi hadiahnya besar, ya ayat kursi itu. Ternyata lupa membaca. Biar nggak lupa, panjenengan biasakan. Maksudnya biasakan sehari nggak usah dibatasin wis membaca itu. Ben terbiasa, karena yang biasa dikeluarkan dari mulut kita itu jadi kulino dan refleks. Nah, barusan saya kesini ini kan berangkat dengan istri, makanya agak lambat. Ya, habis pengajian masih jemput istri lalu kesini. Nah, istri saya itu bilang gini, Pak, kenapa tadi malam itu sampean kok ngelindur sampai maca ayat kursi, sampai lillahi ma fis samawati, sampai ya jabbar ya qahar. Saya ngelindurnya itu zikir, Pak. Itu istri saya yang mendengar. Kenapa? Ngapunten. Tadi malam itu saya sebelum tidur lupa gak berdoa. Ya Allah, ternyata saya didatangi, maaf ya, sampai gak iso ambekan. Saya itu lo mau disujin, ngerti sujin nggih. Pring. Wateni saya itu. Sampai tak cekel gitu dalam alam roh saya itu, Saya itu membaca, ternyata membacanya itu sungguhan. Bukan dalam mimpi. Istri saya kan belum tidur, bayak itu dengar saya. Duh, tak kira laopo sampean niku membengi. Apa? Lah sampean ku maca ayat kursi, maca lillahi ma fis sampai ya jabbar ya qahar. Saya membaca ayat kursi itu loh gak mempan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu wancet ae. Kati si sujin. Sujin apa sujin itu ya? Sujin gitu ya. Sujin gitu apa ya? Tak pikir bahasa Jawanya itu sujin gitu ya. Orang saya itu bilang, kelompok saya ngomong ya cujin gitu loh.
sujin. Sujin itu pering di landop sampai lincing-lincing itu sujin namanya itu ya. Sujen ya. Sujen ya. Betul sampai ngos-ngosan saya Pak. Ngos-ngosan. Sampai bangun kok kemudian. Ayat kursi gak selesai. Baca lillahi ma fis samawati gak selesai. Terakhir saya ya jabbar ya qahhar ya dzal ba'si syadid hud haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Baru selesai. Hilang. Bangun saya. Duh, Ma, saya bilang ke istri, Ma, saya tak sholat dulu. Tapi enggak jadi sholat waktu itu. Gitu loh. Ya Allah, saya ada di ruang tamu, saya baca ayat kursi, baca lillahi ma fis samawati, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, lalu baca lagi ya jabbar ya qahhar ya dzal basyadid, hud haqqana wa haqqal muslimin, mimman zalamana wal muslimin, wa ta'adda alaina wa 'alal muslimin. Baru saya betul-betul tenang, nggih, tenang, gak diganggu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang mau mati dan yang sudah mati sekaligus itu bergantung kebiasaan yang keluar dari mulut ini. Gitu. Yang dari mulut ini kalau kebiasaannya zikir, insya Allah nyigau ini nyigau itu ya. Ngelindur itu iso ngelinduri zikir. Saya khawatir ngelindurnya itu bukan zikir gitu loh ya. Karena senengane napa niku? Senengane meso-meso ngelindure meso. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka kebiasaan memperbanyak zikir itu bukan amalan receh itu orang biasa zikir niku. Karena saya biasa zikir yang tadi itu, biasa itu tiap hari. Tiap hari itu tiap hari pokoknya enggak mandek. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada motivasi menyemangati. Orang yang sampai ngigau zikir, orang yang sampai sedikit-sedikit itu zikir dan seterusnya, itu namanya kalau keterangannya hadis Sahih Bukhari niki, panjenengan angen-angen niki nggih. Ini di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari dan Muslim diterangkan begini. Jadi takdir itu bisa dibuat, dalam arti bisa diusahakan, gitu loh. Mau bagaimana saja itu tergantung usahanya kita. Ada kaitannya dengan usaha, walaupun bukan jaminan. Ini dalam tanda petik perdebatan diskusinya Nabi dengan sahabat. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin. Iki Bapak Ibu. Ma minkum min ahadin. Ma min nafsin manfusatin illa kutiba lahu makanuha minal jannah wan nar. Katanya Nabi, tak seorang pun di antara kalian dan tak seorang pun jiwa yang bernafas, yaitu manusia, illa kutiba lahu makanuha minal jannah wan nar. Melainkan catatan surga dan neraka itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Catatannya itu sudah ada. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Dan dicatat pula dia sebagai orang yang celaka atau yang bahagia. Akhirnya pernyataan Nabi ini memunculkan diskusi. Ya, memunculkan diskusi. Seorang sahabat menyampaikan ke Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal." Nah, niki Bapak Ibu. Apakah kami ini hanya berserah diri kepada catatan di langit, lalu kami tidak beramal? Nah, akhirnya Nabi itu mengatakan, "Oh, enggak gitu, enggak gitu." Kenapa kok saya mungkin untuk sebagian orang, Ustadz itu nyepeleh panjenengan nih Pak sudah nyata ahli surga semua. Saya sering mengatakan begitu ke jamaah. Ini pernyataannya Nabi. Faman kana minna min ahlis sa'adah fayasiru ila amali ahlis sa'adah. Gitu loh. Orang yang catatannya itu di langit, di Lauhil Mahfuz, dicatat sebagai orang ahli surga, ahli bahagia, ahli macam-macam yang baik-baik itu, berarti dia ditakdir beramal soleh gitu loh.
Maka kalau kita nyatakan orang yang ke pengajian, yaitu orang ahli surga. Itu orang ahli surga. Kenapa? Dicatat sebagai ahli surga yang datang ke pengajian, datang ke tempat kebaikan, datang ke tempat sholat sunnah, datang yang lain-lain yang baik-baik. Itu berarti catatannya di langit itu masuk surga. Begitu catatannya orang ahli berbuat baik begitu. Wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. Dan orang yang dicatatannya itu oleh Allah dicatat sebagai orang yang celaka, maka amalannya itu amalan celaka. Ya amalan celaka itu ya maaf ya, penting nggak penting datang ke kafe itu kan penting nggak penting itu loh. Penting nggak ono sebenarnya yang penting gitu. Itu kok kesana. Iya kalau baik yang terjadi, kalau nggak baik gitu. Penting nggak penting itu yang nang masjid. Maksudnya apa? Sekiranya nggak ada kegiatan nang masjid ae wis pensiun kok. Pensiun. Apa putu wis gede-gede, anak ya wis padha sugih. Di omah mek loro-loruan. Timbangan di omah ngelamun lak mending ngelamun di masjid. Barangkali lamunannya itu dicatat iktikaf tok ternyata itu adalah lamunan yang terakhir. Enggak, Pak. Kenapa? Ya kita kan tidak tahu catatan kita di langit. Paling tidak ada sedikit prediksi. Kalau datang ke masjid berarti catatannya baik. Gitu loh. Kalau datang ke tempat perjudian berarti catatannya buruk. Khawatirnya pas berangkat itu kan mati. Gitu. Kalau panjenengan sudah tiap hari pokoknya dijadwal. Duhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid, subuh masjid. Malah hari Ahad pagi pengajian. Pokoknya yang dijadwal di pikiran itu yang baik-baik. Berarti itu takdirnya semuanya baik. Begitu. Catatan di langit berarti baik. Kenapa? Yang dicatat di langit baik, itu gerakannya itu selalu ke arah yang baik. Begitu. Katanya hadis niki. Maka Nabi memberi penjelasan ke sahabat. I'malu fakullun muyassarun. Udah beramal saja, yang bisa panjenengan lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Begitu. Amma ahlus sa'adah fayu yassaruna ila amali ahli sa'adah. Orang ahli surga itu dimudahkan berangkat ke tempatnya ahli surga, ke jalannya ahli surga. Wa ma ahlus syaqawah, sedangkan orang yang ahli celaka masuk neraka dimudahkan jalannya untuk masuk neraka. Begitu. Berarti kalau panjenengan dimudahkan datang ke sini tadi, itu berharap Ahad depan pengajiannya Ustadz siapa begitu. Ya Allah, Ahad depan saya dimudahkan, diberi semangat gitu. Kenapa? Semangat kita ini fluktuatif, ya. Lek tepak anu apa gitu semangat. Lek tepak anu gak semangat gitu. Apalagi ini sampai jam 7 kurang seperempat masih mendung, udan. Itu bisa jadi alasan yang sangat luar biasa itu. Apa ocak wamang gak ngaji? Aduh gremis di omahku gitu ya. Macam-macam guys alasan. Anu sepunten nih Pak, ngapunten Pak. Pak Sasmito ngapunten. Saya tadi itu mau berangkat gremis gitu ya. Akhirnya turu-turuan. Sedang tangi jam 09.00. Wah. Pekan depan lagi, Ahad lagi. Pekan depan ngapunten Pak Sasmito, saya sudah niat ngaji. Tapi ternyata tiba-tiba itu loh, saya kok rodok weteng gak pati enak. Oh pekan depannya lagi itu, ada lagi itu. Pak Sas ngapunten saya tadi maunya berangkat ngaji. Sedang katanya berangkat Pak Sas, ono tamu. Pekan berikutnya lagi, ada lagi itu ya, ada lagi. Lah kapan kita ini mendapatkan takdir yang baik itu? Kalau selalu ada alasan. Gitu. Oh, sesibuk ketua DPRD saja bisa datang ke masjid. Baru ngurusi telepon siji di omah wis. Oh alasannya udah banyak. Ini pertanda takdirnya kurang baik. Maka saya katakan Nabi memberi penjelasan kalau pengen tahu takdir yang baik itu adalah lihat amalnya. Kalau amalnya baik berarti takdirnya. Karena apa? Katanya Nabi fakullun muyassarun. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya
masing-masing. Begitu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Allah berfirman, Nabi menyatakan begini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberi, bertakwa, orang yang banyak memberi dan bertakwa, berarti wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebaikan-kebaikan untuk diamalkan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki nikmat yang harus selalu kita syukuri. Dimudahkan datang ke masjid niki nikmat, Pak, nikmat. Panjenengan nanti akan merasakan ini sebagai nikmat besar. Saya akan merasakan ini sebagai nikmat besar. Ya katanya Imam Ghazali, kalau sudah goro-goro, nggih, kalau sudah goro-goro, sudah gitu, waduh ya Allah, itu baru getun, baru nelongso, baru merasakan, oh ya Allah, saya telah diberi nikmat dulu sering datang ke pengajian. Maka pada saat itu sudah diberikan rasa nikmat yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah saya sempat tercatat sebagai takmir masjid 25 tahun. Ya, bisa diberikan kemampuan mengurus masjid, itu takdirnya berarti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita tetap bersemangat. Jangan pernah kendor semangat itu. Selalu semangat. Pokoknya kalau panjenengan tidak semangat, katakan semangat, semangat. Gitu. Semangat, semangat. Gitu. Insya Allah akan diberikan energi untuk semangat. Nah, ini sebagai pengantarnya. Mari kita mulai lagi pembacaan kitab yang biasa kita baca, kitab Ruh, yang kita sanding dengan kitab Syarhus Sudur. Ya, kitab Ruh yang kita sanding dengan kitab Syarhus Sudur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengulang sedikit perkara kebaikan yang disampaikan oleh Nabi. Nggih. Tadi itu kan bahwa takdirnya orang itu bisa melalui amalnya dia sendiri. Kalau amalnya baik berarti takdirnya kebaikan. Ya mati dalam keadaan baik. Kalau amalnya buruk ya berarti takdirnya buruk. Walaupun pada akhirnya tetap Allah kadang menunjukkan otoritasnya sebagai penentu, bukan amal kita. Ya, contohnya siapa? Contohnya kalau di Indonesia itu ya mungkin orang yang terkenal itu ada. Dia itu non muslim, Cina. Tapi takdirnya oleh Allah pada akhirnya takdir mati husnul khotimah. Kenapa? Masuk Islam dan dia menjadi orang Islam yang baik. Ada itu penyanyi namanya Chrisye. Chrisye itu kan Kristen itu. Kristen Cina. Dan suaranya tak tergantikan sampai sekarang. Belum ada orang yang nyanyi suaranya kayak Chrisye. Nggih. Nggih napa mboten? Chrisye, Pancepondak. Nah, kalau Pancepondak enggak, tetap Nasrani. Tapi Chrisye itu masuk Islam. Itu gara-gara apa? Gara-gara lagu. Itu begitu, maaf loh ya, bukan ketua PCM beliau gitu dia. Tapi diberi takdir, itu otoritas Allah yang itu. Otoritas hanya gara-gara lagu yang ditulis oleh Taufik Ismail itu. Yaitu di hari ini mulut terkunci. Nah, itu kan surah Yasin nih. Yang oleh Taufik Ismail diambil dari surah ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Di hari kematian mulut ini tidak bisa berbicara apa? Di hari akhirat nanti tidak bisa bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Koruptor-koruptor gak bisa beralasan itu nanti. Okay. Beralasan saya ini gini nggak bisa. Kalau sekarang bisa dipalsu data itu, tanda tangan bisa dipalsu. Nggih. Data di markup, dirubah atau dikurangi itu bisa. Tapi pada nanti di hadapan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Wis gak iso ngomong meneng wis. Iki lho catatane. Iki lho
sampean ternyata punya 40 rekening, yang satu atas nama dirinya, yang satu atas nama saudaranya, yang satu atas nama temannya, yang satu ini SHM-nya kamu ini, bukan SHM-nya dia, itu cuma pinjam nama untuk mengelabui PPATK misalnya. Oh, Taufik Ismail nangis. Dan itu nggak jadi dilakukan. Katanya istrinya itu nggak jadi nyanyi, nggak kuat. Itu otoritas Allah itu. Takdir yang begitu itu Allah ingin menunjukkan bahwa siapapun tidak punya otoritas menentukan hari akhir. Akhirnya mau gimana? Begitu. Nah, karena kita tidak tahu otoritas tersebut diberikan ke kita, ya sudah, yang ditunjukkan oleh Nabi kita lakukan, yaitu beramal soleh. Ya, beramal soleh yang sekecil apapun, walaupun baca ayat kursi cuma 15 detik, jangan sampai dilupakan, gitu loh. Biar gak lupa tiap hari diistiqomahkan, walaupun tidak dalam keadaan sholat, dibaca itu, ambil melaku numpak sepeda motor itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai rumah sudah dapat 80 kali. Gitu, subhanallah. Ke pasar, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biar terbiasa itu. Itu namanya membuat takdir sendiri. Dalam tanda petik berupaya mendapatkan takdir yang baik. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya tambahkan tentang orang yang orang yang terbiasa beramal soleh, kemungkinan ditakdirkan mati dalam keadaan soleh itu sangat besar kemungkinannya, begitu. Walaupun kadang orang itu tidak punya amal soleh yang banyak, tapi memang ada otoritas dari Allah. Ya akhirnya terjadilah apa yang sudah saya ceritakan tadi itu, gitu loh. Penyanyi tapi pada akhirnya masuk Islam, gitu. Mati dalam keadaan Islam, bahkan nangis gara-gara ayat Al-Quran, gitu. Itu otoritas Allah, nggak usah ditiru yang gitu itu. Cuma insya Allah panjenengan sudah terbiasa untuk beramal soleh begini, insya Allah catatannya matinya dalam keadaan soleh, begitu. Dan dalam keadaan husnul khotimah. Maka saya selalu mengajak panjenengan, ayo memintalah tiap hari mati husnul khotimah. Entah habis pengajian mati, entah pas sholat mati, entah pas umroh mati, entah pas haji mati, entah pas sodakoh mati. Itu perlu diminta, bahkan wajib diminta. Kenapa? Petunjuk dari Nabi luar biasa untuk meminta itu. Di antaranya, man mata lailatal Jum'at, barang siapa yang mati hari Jumat, katanya Nabi, dari sahabat Jabir. Ya, riwayat Abu Nu'aim al-Asbihani. Man mata lailatal Jum'at, barang siapa yang mati malam Jumat, au yaumal Jum'at, atau hari Jumat, ujiro min adabil qabri, maka dia akan diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan min adabil qabri, dari siksa kubur. Siksa kubur tidak mengena kepada orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, dengan catatan dia orang yang baik, orang yang beragama Islam, orang yang beriman. Nah itu bisa diminta kan. Misalnya Pak Mudai, ya Allah, saya minta takdir mati hari Jumat, pas Jumatan di Masjid Asyura, ya Allah, pas duduk di shaf depan tahiyat yang terakhir, ya Allah, kalau boleh aku minta ini, ya Allah. Gak apa-apa. Pengen Pak Mudai? Jumat depan ya Allah. Pengen tak Jumat no? Hah? Kawani ya? Gak berani. Jumat depan gak berani ternyata ya. Loh, kalau saya tidak apa-apa, wis Pak, Jumat depan tidak apa-apa. Enggak, betul. Kalau memang mau, kenapa? Kalau memang Allah karep, masa mau nolak? Takutnya panjenengan takut, akhirnya nggak dikasih. Itu ya. Akhirnya nggak dikasih itu. Kan eman. Lah apa sih yang panjenengan perjuangkan di dunia ini? Apa? Coba apa? Gak ada. Ya. Nasi rasanya nasi ya kayak gitu. Rasanya teh ya kayak gitu. Teh ya gak berubah ya kayak gitu itu. Paling berubah jenenge tok, teh tarik,
Teh poci, teh apa? Padahal ya rasanya podo. Teh susu, ya mergo ana susu nih ya suka koyo ngono gitu. Nggak ada yang istimewa di dunia ini. Maka kalau Nabi sampai mengajarkan seperti ini, berarti kita minta, ya Allah, ya Allah, kalau tidak dianggap berlebihan ini, ya Allah, saya pengen mati hari Jumat, ya Allah. Terserah pun Jumat Januari ini nggak apa-apa, Januari tahun depan nggak apa-apa. Pokoknya saya pengen sekali, ya Allah, mati husnul khotimah. Entah hari Jumat, entah waktu puasa Ramadan, entah waktu saya haji, entah waktu saya umroh, ya Allah, atau waktu saya pengajian, ya Allah. Wah, itu kan keren. Tapi berhubung kita ini, maaf, batin kita masih agak jauh kepada Allah. Sehingga dikasih kabar-kabar baik begini ini, podo wedi. Bukan kabar gembira pada akhirnya. Duh, kalau begitu aku tak minta mati Jumat aja. Mungkin ini yang paling dekat ini, yang paling dekat meminta ini, takmir. Takmir masjid, itu dia. Kenapa kok begitu? Pasti ke masjid kan? Iya. Pasti ke masjid. Tapi kalau takmir kalau tahu-tahu orang masjid ini takmir bermasalah gitu ya. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ditakdirkan mati hari Jumat, ya Allah. Minta saya, ya Allah, kematian saya mati hari Jumat. Hari Jumat pas Jumatan, ya Allah. Gitu. Itu namanya berita untuk memoles takdir kita. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bisa beramal baik, berarti kan takdirnya baik katanya Nabi. Kalau amalnya itu tidak baik, ya berarti dia takdirnya nggak baik di langit. Gitu. Demikian nggih. Wa man mata yaumal jum'ah utiqa minan nar. Barang siapa yang mati hari Jumat, maka dia dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Wis aman. Dengan catatan tadi, orangnya memang orang Islam. Amalnya baik. Yang berikutnya apa? Orang yang beriman tentunya. Begitu. Ya kalau Ustadz ini ada penjahat matinya hari Jumat. Islam apa enggak Islam? Oh ya sudah, mungkin dia dapat ampunan dari Allah. Kita kan tidak tahu toh. Masa kita mau ikut-ikut urusannya Allah? Kan gitu ya. Nah, Nabi kan sudah memberi pelajaran kepada kita. Kita disuruh husnudzon. Ya kalau memang dia mati hari Jumat dan orang Islam, ya mungkin saja dia itu orang yang punya amalan baik, tapi kita nggak tahu. Lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana pelacur itu wes. Pelacur yang tidak pernah beramal soleh kecuali hanya memberi minum itu kan tidak pernah beramal soleh. Kecuali hanya dia punya sifat kasih sayang. Nah itu artinya apa? Artinya sekecil apapun amal kita di hadapan Allah, jangan pernah putus asa. Apalagi amalnya banyak. Ya sudah, yakin saja panjenengan ini ahli surga. Apalagi pernah bersedekah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ngaji pada pagi hari ini saya tambahkan satu nih. Bab yang sedang viral, tapi panjenengan yang kemarin tidak ngaji bersama saya, itu akan saya terangkan. Niki nggih. Nabi itu diriwayatkan menurut hadis riwayat niki hadisnya. Sekedap ya. Yaitu Nabi berwudu satu mud. Ya. Nabi berwudu satu mud. Berapa itu satu mud niki? Nah, niki ilmu untuk panjenengan yang mungkin suatu saat tidak bisa enggak bisa ke kamar mandi. Nggih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dulu pernah yatawaddau, berwudu bil muddi, satu mud. Niki satu mud. Gambarnya ya, satu mud. Yang sudah pernah saya terangkan bulan kemarin, ya apa-apalah ikut lagi ngaji. Ini perlu diulang-ulang. Kan yang ngaji hari ini kan belum tentu ikut kemis yang kemarin. Ya, yang bulan kemarin ya. Jadi Nabi tampil nggih. Di sini kenapa Pak ya enggak muncul Pak ya? Itu merah itu ya. Ya, niki Nabi berwudu satu mud. Satu mud niku berapa? Kurang lebih 688 mili. Berapa liter? Hampir 1 liter. Hampir 1
Karena 700 mili, ya. 700 mili. Berarti 700 mili itu apa segini? Kurang ya? Kurang ya? Kita coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqua botol. Botol tanggung. Nah, itu berapa itu? 600. Tambah sedikit. 1 liter kurang 200 mili. Kurang 300 mili. Hampir 1 li. Nabi wudhu cukup. Ya, Nabi wudhu cukup. Hanya 700 mili. Gitu. Ini mau diterangkan prakteknya. Ini mud namanya nih. Mud. Terus syaratnya apa? Syaratnya berapapun wudhu itu kudu ngena seluruh anggota tubuh yang diwuduin. Gitu. Ada kejadian begini, irji fa ahsin wudu'aka. Ada orang berwudu, ini hadis riwayat Abu Dawud. Ada orang berwudu, lalu di kakinya ini, amit sewu ya, di kakinya ini ada sebesar kuku, sebesar ini, nggak kena air di kakinya. Akhirnya Nabi mengatakan, irji fa ahsin wudu'aka. Balik wudu lagi. Jadi berapapun airnya yang dibuat wudu, syarat mutlak airnya merata ngena seluruh anggota wudu. Nah, sedang viral di YouTube dan di TikTok itu wudu pakai ini. Pakai ini, Bu. Prot semprot ini. Prot semprot ini. Amit sewu, Pak ngapunten, tambahono banyu niki. Nih guys, ini ada ya. Nih. Sebentar ya, sekedap aja. Nggih, full enggak apa-apa, full aja. Nggih. Full. Ya. Full itu kan berapa mili itu? Sedikit ya, mili. Nah itu maaf loh, itu pakai background Masjid Nabawi tuh. Dan sesat rupanya. Saya katakan sesat. Kalau ketemu nomornya saya telepon. Saya suruh terangkan kitabnya. Di mana kitabnya cara wudhu kayak begitu itu? Itu nggak ngerti. Jadi mohon dilihat ini. Quran surah Al-Maidah, ayo diamati surah Al-Maidah. Saya khawatir panjenengan meriwayatkan hadis dari TikTok dan YouTube tidak ada kitabnya. Niki. Di Quran surah Al-Maidah niku fausilu wujuhakum. Basuh wajah kalian. Nah, ini saya tampilkan saja nih. Ini kemarin saya nerangkan bab apa ya? Di SKMM ini ngaji Ya, sebentar ya. Nah, ini sabar nggih. Nunggu nggih. Nah, sabar nggih. Kayaknya ini kayaknya. Iya, kayaknya ini. Nah, niki. Niki Bapak Ibu, ya Allah. Oh, bukan. Ini kayaknya. Niki. Travel umroh dan haji sunnah. Gitu ya. Niki. Oh, sudah dihapus ini. Sudah dihapus. Iya, dihapus rupanya. Dihapus. Diseneni aku pengen balik di YouTube itu ya. Iya, tapi begini prakteknya itu. Saya nggak memfitnah nih, memang betul di sini udah tak terangkan waktu hari Kamis bulan lalu. Tapi ibu-ibu yang baru datang nih gila. Nah, alhamdulillah full. Kok kuat? Iya. Jadi gini, fausilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aidiakum dan tangan kalian, wa arjulakum dan kaki kalian. Wajah, tangan, kaki itu tapi kepala wamsahu biru'u, usaplah kepala. Kalau kepala diusap, apa bedanya basuh dengan usap? Ya beda. Ini keterangannya para ulama, saya ngambil keterangan 8 judul kitab yang menerangkan tafsir ini. Apa tafsirnya ini? Bahwa yang dimaksud membasuh adalah niki, isalatul ma'alal udwi, mengalirkan air ke anggota bihaisu yataqotoru, sampai notos-notos.
Wa aqalluhu paling sedikit qatrotani, 2 kotosan. 2 tetes baru itu namanya membasuh. Kalau mashu wal mashu imrarul yad, menggerakkan tangan, al mubtallah yang sudah dibasahi dengan air. Nah, saya tanya ini. Niki. Ini membasuh apa mengusap? Nah, mengusap. Sepakat ya? Sepakat. Tidak ada ikhtilaf ya? Tidak ada, oke. Nah, ini harus gini. Ini namanya mengusap. Imrarul yad, menggerakkan tangan yang dibasah. Keterangannya di mana Ustadz? Ini keterangannya di kitab Al-Asas Fis Sunnah wa Fiqhiha. Saya nyatat sampai 8 judul kitab. Bahkan lebih. Tafsirnya ayat Al-Ma'idah ayat 6 itu. Maksudnya ghuslu sama mashu. Nah, yang ada itu di video yang sedang viral sudah dihapus kayak wedi kayak Yusan. Itu dikritik. Jadi wudunya tuh gini dia. Nah, ini bukan membasuh namanya. Mengusap. Kalau panjenengan mau pakai ini, salah enggak Ustaz? Enggak salah. Cuma caranya kudu bener. Boleh apa enggak boleh? Caranya gimana? Gini loh, guys. Ya. Guys, ya. Gini, lihat. 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 Notos napa ora? Ini namanya ghuslu. Lalu diratakan. Nah, ini guys, ini baru guys. Nah, sampai notos minimal 2 teh baru disebut namanya isalah, mengalirkan cara begini. Ustadz di mana keterangannya? Prot semprot itu juga masuk mengalirkan. Keterangannya Imam Nawawi berdasarkan hadis At-Tirmizi niki. Keterangannya Imam Nawawi niki loh. Lah, hadis yang diterangkan oleh Imam Nawawi sahih riwayat Tirmizi, wandoh farjaka. Wandoh itu nyipratakan. Memercikkan air itu termasuk membasuh. Maka ini kan memercikkan namanya. Ini guys YouTube ya. Nah, kalau wudu pakai ini begini, misal panjenengan sakit ya. Tuh, sampai gini loh. Loh, sampai notos kan? Ya iki sampai geblek kabeh gini loh. Nggih. Ini totalitas saya mengajar ini. Saya khawatir panjenengan itu melu-melu di YouTube gak ono kitabe. Gak semua orang yang pakai jubah itu kiai. Abu Lahab itu juga pakai jubah. Sekarang ini orang banyak ketipu penampilan itu loh. Aku panjang gak iso pakai jubah. Terus terang bukan membenci jubah. Tempo hari pengajian nyoba mau pakai jubah. Baru beli dari Mekah saya itu. Allah. Karena panitianya Ustadz. Ini Ustadz di panel dengan Ustadz tolong penampilannya yang lebih keren Ustadz. Mungkin pakai jubah atau apa? Iya tak coba wes saya nyoba. Bawa jubah, pengajian di El Hotel itu loh. El Hotel. Ya Allah, itu di dalam mobil jubah itu. Saya pakai sarungan. Ke kamar mandi, mau pakai jubah. Ternyata setelah digawe, lebih 30 cm itu lah. Aduh, kata saya. Padahal itu ukurannya sudah M itu. Ya Allah, saya berarti pakai S ini kata saya. Ya udah. Maaf Pak, karena kalau ngaji di YouTube, di TikTok itu rungokno kitabe opo gitu loh. Saya nerangkan kitabnya, ini kitabnya Al-Asas Fis Sunnah wa Fiqhiha. Lalu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kitab yang ketiga Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Yang ketiga Al-Masail Al-Fiqhiyah. Tak terangkan semua itu kitabnya, judul kitabnya. Jadi ya jangan asal wiki pakai jubah wonge nyunah itu. Lah Abu Lahab Abu Jahal itu pakaiannya jubah. Lo enggak sih, Abu Lahab Abu Jahal pakaiannya jubah nopo mboten? Apa lepis? Abu Lahab Abu Jahal enggak duwe lepis. Ya. Maaf loh, saya enggak membenci jubah, memang sunnah pakai jubah. Sunnah. Tapi jangan kemudian menjelas apa itu kita ini hanya karena penampilan itu enggak menerangkan ilmunya secara ilmiah. Itu jangan dipakai. Saya lupa ini enggak mendownload itu. Ada itu. Jadi wuduknya itu gini. Bahkan kakinya juga itu. Demi Allah saya enggak memfitnah. Ini namanya ngusap mashu namanya.
Yang mashu itu cuma kepala. Kalau ini namanya mashu. Sampean wudu ngusap kepala. Ini namanya tangannya dibasahi. Bahasanya itu imrarul yad al-mubtalla 'alal udwi, menggerakkan tangan yang dibasahi ke anggota tubuh. Maka ketika panjenengan berwudu pakai begini, pakai ini nih, semprot ini. Itu jangan ke tangannya, kalau pas wajah, tangan, kaki itu jangan ke tangannya, langsung ke anggota. Kenapa? Nabi mengatakan wandoh farjak. Percikkan air, maaf, ini kan ceritanya Sayyidina Ali itu sering keluar madhi. Karena keluar madhi, suruh Mikdad nanya ke Nabi. Nabi mengatakan wandoh farjaka, percikkan air, siramkan air, gitu ya. Maka caranya gini, kalau panjenengan memang darurat suatu saat mau make ini wudu gini. Ya ini pemula, tentu bismillah dulu. Apa tuh kumur-kumur Ustaz? Ya gak cukup sampean kemu-kemu hak mene. Kumur-kumur itu ya gak usah sampai gitu. Ya habis nanti. Cukup gini wes bismillahirrahmanirrahim langsung niat wudu. Nah, sampai notos-notos rata, airnya sampai rata. Setelah itu diratakan dengan tangan. Nah, gini kan sampai rata. Nah, baru ulangi lagi. Baru sah ini. Lalu tangan juga gitu, sama prakteknya, baru diratakan lagi. Lah saya praktek kemarin di rumah sakit Supraun ini, karena saya juga punya jam ngaji di situ. Itu malah di situ saya minta siapin perut semprot kecil, malah dikasih perut semprotnya burung itu sekian itu loh. Ya Allah, ya tambah gak entek itu, iya. Cukup tapi wudu selesai di masjid wudu gitu. Nah ini penting Pak, bab fikih ini penting, ben ngerti. Setiap orang itu diikutin tanpa menjelaskan keterangannya di endi Pak. Dek mana, ulama mana. Saya menelusuri 1.800 judul kitab. Tidak ada yang menerangkan bahwa kalau berwudu pakai ini, diginikan. Gak ada. Berani saya buktikan. Ya, berani. Sampai saya itu minta tolong santri-santri, tolong cari itu channel orangnya, nomor handphonenya, suruh terangkan ke saya. Itu gimana itu? Itu sudah dikonsumsi ribuan orang. Bahkan itu pemandu jamaah umroh. Ini kan gitu. Maka saya, walaupun sakjane aku, ya maaf ya, saya kalau ngaji itu sebenarnya kalau bab-bab tertentu ya misalnya gak usah pas lupa ya, misalnya lupa gak usah diwaca wis. Pokoknya tak terangno langsung. Ya bisa saja nih. Tapi saya ingin memberikan contoh pertanggungjawaban ilmiah. Jadi lek wudu kayak begitu itu caranya tetap kudu disiram. Disiram nih. Lah maka dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi cukup wudu 1 emut. Nah ini ki 1 emut. Lah 1 emut ini 700 mili. 700 mili. Atau kalau mau di tangan panjenengan, mau dijatuhkan ke tangan dulu, maka caranya gini. Ini nih. Sampai banyak. Tapi eman. Notos-notos ke bawah kan. Misalnya suami ibu, Beb, ayo Beb. Ya, saya panggilnya Beb ya. Beb, ayo Beb baca basmalah Beb. Tak semprot niat wudu. Lalu diratakan. Begitu Bu. Semua gitu, sampai kaki, kecuali kepalanya kalau nggak bisa ngusap karena ngapunten mungkin tangannya stroke nggak bisa gerak, ya pakai tangannya panjenengan, diusapkan gitu. Namanya babul isti'anah. Itu hadisnya sahabat Anas dan juga apa itu namanya Mughirah bin Syu'bah itu membantu Nabi menuangkan air wudhunya, begitu, boleh itu. Itu makruh tapi kalau nggak darurat ya. Kalau nggak darurat hukumnya makruh gitu. Monggo Ibu gantian nggih, monggo ini dulu. Nggih, dilepas. Dilepas kaos kakinya. Yang lebih bagus dilepas. Kecuali memang keadaan darurat karena mungkin panjenengan perjalanan tidak kesulitan melepas. Ya, karena kaos kakinya digembok. Maaf ngapunten, saya bukan berarti nggak ngerti bab yang mau ditanyakan. Itu namanya bab mashul khuffaini, bab mengusap sepatu.
Lah, ngapunten sampean itu sepertinya belum paham musab sepatu itu. Sepatu itu panjenengan yang dimaksud itu kalau di Arab itu ada nama musimnya Arab itu ada 3 musim, ada musim hujan, musim semi, musim gugur. Nah musim dingin itu yang ekstrim orang zaman dulu, orang Arab di zaman dulu di zaman Nabi itu musim dingin pakai khuf namanya, sepatu kulit, sepatuku. Sama lek umroh mbek haji ngerti di situ mana khuf gitu, nanti diberikan sepatu tapi bukan pantofel, sepatu tapi kain. Gitu loh, kak dari kulit. Lah itu diusap. Cara ngusapnya itu gini. Cara ngusapnya bukan ke bawah, di atas saja gini. Ngusap. Kalau berwudu itu bab mengusap sepatu itu namanya. Tapi sebaiknya kalau di sini nggak usah, gitu loh. Wes zaman ngamalno keliru tambah gak karu-karuan. Wes cepoten ae sepatu itu. Apa ngile nyepot sepatu itu? Soalnya banyak orang itu yang ngamalkan kemenyek-kemenyek baru kerungu satu hadis gak ngerti praktek moro-moro ngusap. Kalau ngusap ke bawah gak sah. Lek ngusap itu bagian dhuwur tok. Namanya masul hufaini. Gak boleh ngusap dari bawah. Gak sah. Harus dari atas dan atasnya saja. Terus intinya wes gak usah lah Bu, wes gak usah nyepot-nyepot, gak usah gini-gini cepoten ae wes gak gitu ya. Gitu nggih? Iya, apalagi Bu? Monggo. Iya boleh tanya. Ya terserah lah, panjenengan di perjalanan kan. Kalau ada air lebih baik tak wudu. Ya, di kendaraan kalau ada air masih lebih baik wudu. Kan bisa bawa perut semprot. Kecuali kalau sudah gak bawa perut semprot, gak ada air, airnya cuma ada air aqua untuk diminum, ya bertayam. Tapi saya selalu mengatakan, saya loh ahli perjalanan Bu. Setahun itu 4 kali ke Mekah saya, tahulah situasi. Gak ada, namanya gak ada air itu. Selalu ada. Kalau memang niat, kapati niat masih ada omai ngomong gak ada banyu. Iku jalur disemprot kalau semprotane motor itu gitu ya. Iya, kalau memang gak ada ya tayam. Kalau memang gak ada. Atau ada tapi dibutuhkan untuk keperluan hajat manusia. Tidak usah, gitu. Begitu Bu Ge? Tetap kalau masih bisa menggunakan air dalam perjalanan, lebih utama menggunakan air daripada tayam tadi. Gitu. Ustadz katanya suruh ngambil rukhsah. Ngambil rukhsah itu lek tepak darurat. Lah zaman gak darurat. Ya gak usah diambil. Ada air berarti gak darurat. Gitu. Begitu Bu Ge? Ye, monggo apa lagi? Sampun cukup. Wis dikongkon mandek ini Ge. Sekian terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muga panjenengan diparingi sehat wal afiat, panjang umur barokah, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari balak musibah, digagalkan dari takdir buruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.